Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini adalah sesi yang kedua. Hari ini kita akan membahas asas-asas kewarisan dalam Islam. Baik, kita mulai ya. Asas, apa itu asas? Asas itu kalau misalkan ini diibaratkan sebuah pohon, maka asas menempati posisi sebagai landasan pokok atau fondasi. Jadi ini adalah sebuah pohon, maka apa yang ada di pokoknya ini di bagian bawah ini ya, ini adalah asasnya atau dasar atau fondasinya. Kalau sebuah bangunan, maka asas adalah fondasinya. Kalau sebuah pohon, maka asas adalah bagian pokok yang menyentuh dengan tanah, yang sebagian tertanam di dalam bumi. Kemudian dalam konteks berpikir, asas adalah basis berpikir atau titik tolak berpikir yang menjadi landasan untuk memikirkan sesuatu ya. Kemudian lalu apa yang disebut sebagai asas hukum? Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Nah, jadi kalau dalam sistem hukum kewarisan Islam misalkan, maka di belakang sistem hukum kewarisan Islam terdapat asas-asas atau pikiran-pikiran yang mendasari ya, yang memberikan fondasi bagi struktur bangunan atau struktur sistem hukum pewarisan Islam. Nah, asas hukum itu memuat nilai-nilai etis atau moral dalam aturan atau norma-norma kaidah hukum. Yang memuat hal yang bersifat etis, yang bersifat moral ya, yang memuat aturan-aturan atau di dalamnya ada norma atau kaidah-kaidah hukum. Baik. Kemudian apa saja asas-asas hukum kewarisan dalam Islam? Ada 5 asas ya. Yang pertama adalah asas ijbari. Ijbari itu artinya terpaksa ya. Nah, kita lihat di sini ada tabel yang memuat tiga bidang, ada aspek, ketentuan, dan implikasinya. Yang pertama aspek sifat. Sifat ijbari kewarisan Islam itu sifatnya memaksa atau compulsory. Karena bersifat memaksa, pertanyaannya adalah siapa yang memaksa? Yang memaksa adalah Allah. Kemarin pada sesi yang video sebelumnya sudah kita singgung bahwa di situ ada peran penuh Tuhan yang menetapkan faraid dalam Al-Qur'an bahwa si A mendapatkan berapa, si B mendapatkan berapa, ya ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, suami dapat berapa, istri dapat berapa. Itu bersifat definitif, angka-angkanya bersifat rigid ya. Di situ nihil peran manusia. Implikasinya manusia tidak memiliki peran apapun, tidak banyak ya, selain hanya sebatas mengaplikasikan saja ya, tidak merumuskan tapi mengaplikasikan. Kemudian dari segi peristiwa hukumnya, di situ tidak ada pemindahan, yang ada adalah perpindahan ya. Kalau pemindahan itu berarti ada subjek yang melaksanakan. Kalau perpindahan di situ tidak ada subjek. Jadi peran subjek yang bekerja untuk memindahkan itu tidak tampak gitu ya. Kalau perpindahan itu berarti kan di situ kayak terjadi dengan sendirinya gitu. Jadi perpindahan waris itulah perpindahan harta, bukan pemindahan harta. Namanya perpindahan berarti di situ berpindah dengan sendirinya tanpa ada upaya yang dilakukan oleh manusia, tidak ada aksi dari para pihak. Kemudian dari segi pewaris itu juga di situ dia bersifat pasif ya, tidak tidak dibebani untuk melakukan distribusi. Itu orang yang mau meninggal dunia tidak dibebani untuk menetapkan siapa yang menjadi ahli warisnya, jadi berlaku otomatis. Dan di situ juga tidak ada upaya gitu ya. Upaya apapun tidak akan berlaku. Misalkan dia menetapkan begini untuk ahli warisnya kelak, ya itu tidak berlaku gitu kan. Kenapa? Karena ketika sudah meninggal ya sudah selesai. Kalaupun toh dia membuat wasiat pun hanya bisa berlaku maksimal sepertiga dari harta yang dia tinggalkan. Kemudian ahli waris, dari segi ahli waris bersifat pasif juga ya, artinya dia tidak bisa aktif untuk berupaya mendapatkan lebih dari apa yang sudah ditentukan, itu nggak bisa gitu kan. Dan dia hanya bisa menerima saja ya, tapi hutang dalam beberapa catatan, hutang tidak termasuk yang ditanggung. Artinya kalau ada hutang ya
apa namanya, itu diambilkan bukan dari harta yang dimiliki oleh ahli waris, tapi diambilkan dari harta yang ada, ya, dari tirkah yang ada. Kemudian dari aspek hartanya, ketentuannya adalah itu sudah jelas dibagikan kepada siapa, nisbahnya berapa juga sudah definitif, konkret. Asas yang kedua adalah asas bilateral. Bilateral itu artinya adalah berlaku untuk kedua belah pihak. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar family tree ini ya, atau di gambar family tree ini, maka di sini kelihatan ya, di sini ada kakek, nenek, kemudian di sini ada yang punya keluarga, bahkan keluarga gitu. Nah, dalam konsep waris Islam berlaku bilateral, artinya kedua belah pihak itu bisa mendapatkan waris, ya, baik dari laki-laki ataupun perempuan, baik melalui jalur ayah ataupun jalur ibu. Ya, jalur ayah itu artinya paman dari ayah itu bisa dapat, ya. Dari ibu pun juga sama, paman dari ibu pun juga bisa dapat, gitu kan. Kemudian ini berlaku ke atas dan ke bawah. Ya, ke atas itu artinya ya berarti asal, ya, kakek, nenek, bapaknya kakek dan seterusnya, ke atas itu juga bisa dapat, ya, mulai dari suami, ayah, kakek, nenek dan seterusnya, ke atas juga dapat. Kemudian jalur jalur ke bawah itu ya anak, cucu, ya, kemudian cicit dan seterusnya. Kemudian jalur ke samping itu juga dapat, baik dari paman dari jalurnya ayah ataupun paman dari jalurnya ibu. Nah, itu juga ada ketentuan untuk bisa didapatkan. Kemudian lanjut, asas yang ketiga adalah individual. Maksudnya bagaimana? Individual maksudnya harta dibagi dan dikuasai secara individu. Jadi ahli waris itu menguasai harta atas mereka sendiri, gitu ya. Harta yang dia miliki, yang dikuasai oleh ahli waris itu tidak terikat dengan kepemilikan pihak lain. Ya, jadi tidak ada kepemilikan yang bersifat kolektif, ya. Nah, ini terkait dengan al-hayatul ujub. Jadi anak yang masih kecil, ya, bahkan masih dalam kandungan pun juga pada akhirnya nanti juga akan mendapatkan bagian harta waris tuh. Kalau di dalam kandungan tentu ditunggu sampai dia lahir, ya. Nah, ini bahkan anak yang masih kecil, bayi pun itu bisa mendapatkan harta warisan dan dimiliki secara individu, gitu ya. Tapi kan anak kecil belum bisa belum bisa menunaikan hak-haknya, ya tidak apa-apa. Tapi kan dia sudah punya ahliyatul wujub, gitu ya. Meskipun dia belum memiliki ahliyatul ada secara sempurna, ya tetap dia bisa mendapatkan warisan karena itu bermanfaat bagi dia. Kemudian dalam konteks ahliyatul ada maka masing-masing ahli waris itu mendapatkan ahliyatul wada secara sempurna. Artinya dia bisa menguasai harta tersebut secara sempurna. Terserah dia menggunakan harta tersebut untuk apa, itu hadiah, karena itu sudah menjadi hak milik dia secara penuh. Nah, sebab itulah dilarang mencampur aduk harta sebelum jelas pembagiannya. Kalau sudah jelas pembagiannya, maka boleh dijadikan satu kemudian dikelola bersama, itu boleh. Selanjutnya yang keempat adalah keadaan berimbang. Maksudnya adalah prinsipnya begini, yang terdekat dengan pewaris itu makin berhak, ya. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan dengan pewaris itulah orang-orang yang ini dekat yang paling berhak. Kenapa? Karena dia paling banyak bersentuhan dengan ahli waris, karena dengan si pewarisnya, ya. Nah, kemudian ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya. Makin tinggi kewajibannya, maka makin besar haknya. Demikian pula semakin kecil kewajibannya, maka semakin kecil juga haknya. Nah, kita bisa melihat bahwa anak laki-laki lebih besar haknya dibandingkan anak perempuan, 1:2. Kenapa? Karena anak laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, ya. Anak laki-laki ketika dia sendiri, maka dia bertanggung jawab untuk
ketika misalkan orang tua yang meninggal, maka anak laki-laki yang akan menggantikan posisi orang tuanya dalam keluarga tersebut sebagai sebagai pemimpin di keluarga tersebut, gitu kan. Kemudian kalau si anak laki-laki ini sudah menikah, maka meskipun dia mendapatkan 2 bagian, maka yang 1 bagian pun juga akan diberikan kepada istri dan anak-anaknya, gitu kan. Itu juga perempuan. Sementara itu perempuan meskipun mendapatkan 1, tetapi dia bagian 1 bagi dia itu utuh, gitu ya. Kalau dia masih sendiri, dia belum menikah, maka tanggung jawab dia itu ya di kebutuhan dia itu ditanggung oleh walinya, gitu ya. Kalau misalkan dia sudah menikah, maka kebutuhan dia ditanggung oleh suaminya, maka bagian dia tetap utuh meskipun cuman 1 bagian. Kemudian duda lebih besar bagian dibandingkan dengan janda, ya. Duda mendapatkan setengah dan janda mendapatkan 1/4. Ini jika tidak memiliki anak. Kalau memiliki anak, maka 1/4 berbanding 1/8. Ini hampir sama ya. Ini terkait dengan kepala keluarga yang memiliki tugas yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kemudian anak-anak rata-rata mendapatkan hak yang lebih besar dibandingkan orang tua. Kenapa? Karena kebutuhan anak-anak lebih besar dibandingkan dengan orang tua, gitu kan. Anak-anak biasanya belum berpenghasilan dan masa depan dia masih panjang, kebutuhannya juga menjadi lebih besar, gitu. Maka hak dia juga lebih besar. Kemudian asas kelima adalah semata-mata sebab kematian. Begini, waris itu hanya bisa berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kalau peralihan harta terjadi sebelum meninggal dunia, itu tidak disebut sebagai waris tetapi hibah, ya. Kalau dalam Berkeley tersebut kita mengenal ada kewarisan ab intestato atau terkait hubungan darah dan perkawinan. Kemudian ada yang disebut sebagai kewarisan bitestamen atau menggunakan surat wasiat. Nah, dalam Islam itu hanya mengenal kewarisan ab intestato atau kewarisan yang terjadi karena hubungan darah dan perkawinan, tidak mengenal kewarisan berdasarkan surat wasiat, gitu. Meskipun nanti di bagian pembahasan tentang wasiat kita mengenal ada wasiat yang maksimal 1/3 dari jumlah harta. Kemudian oleh sebab itu maka asas ijbar itu berlakunya bersifat mutlak, gitu ya, bersifat mutlak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di kolom komentar. Baik, saya akhiri, kalau lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.